Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Sasena dengan NIM 1230110. Jadi di sini saya merupakan mahasiswi kelas 4C Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi terkait akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada Rasulullah. Teman-teman tahu nggak, akhlak itu adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Tidak hanya mencakup hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah sebagai pencipta dan juga Rasulullah sebagai utusannya. Akhlak inilah yang membentuk karakter seorang muslim yang sejati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, namun kenyataannya akhlak kepada Allah dan Rasulullah itu mulai tergerus. Oleh karena itu, pemahaman dan pemahaman akhlak itu harus terus ditanamkan, terutama bagi generasi muda seperti kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagaimana kita menjalin kedekatan dengan Allah dan Rasulullah. Pertama-tama kita juga harus mengerti dan paham apa itu akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, itu khuluq yang berarti tabiat atau perangai. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka melakukan suatu perbuatan tanpa dipikir ulang. Akhlak kepada Allah itu artinya kita menunjukkan sikap taat, syukur, dan ikhlas sebagai hambanya. Contohnya, bersyukur saat mendapatkan nikmat, bertawakal setelah berusaha, dan menyembah hanya kepadanya. Begitu juga akhlak kepada Rasulullah, artinya kita mencintai, menaati, dan meneladani beliau, karena Rasulullah lah yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad, nescaya Allah mencintai." Tadi kita sudah membahas terkait akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas bentuk nyata akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, bentuk akhlak kepada Allah itu adalah yang kelima nih, bersyukur kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati, ucapan, dan juga perbuatan. Contohnya kita mengucapkan Alhamdulillah, kemudian kita rajin sholat dan menggunakan waktu dengan hal yang bermanfaat gitu. Selanjutnya kita berzikir atau mengingat Allah dalam keadaan senang maupun susah. Contohnya kita membaca zikir pagi dan sore atau menyebut nama Allah dalam hati saat takut atau bisa. Selanjutnya, setelah bentuk akhlak kepada Allah, kita lanjut ke akhlak kepada Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah percaya sepenuhnya kepada ajaran Allah. Kita meyakini nih bahwa semua yang dibawakan itu adalah benar dan berasal dari Allah. Contohnya kita percaya bahwa sholat 5 waktu itu wajib karena diajarkan oleh Nabi. Kedua, kita menjalankan syariat yang beliau. Maksudnya gimana? Kita mengikuti nih ajaran Nabi seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Contohnya saat bulan puasa itu atau bulan Ramadan, kita berpuasa karena kita tahu dan kita yakin bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah bersalawat kepada Nabi, mengucapkan doa untuk Nabi sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Misalnya dengan kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika selesai sholat atau saat mendengar nama Nabi disebut. Yang keempat itu adalah menghidupkan sunnah. Itu misalnya menjalani kebiasaan baik yang dilakukan Nabi. Misalnya gimana? Misalnya kita masuk ke WC menggunakan kaki sebelah kiri dan keluar dari WC menggunakan kaki sebelah kanan. Itu merupakan salah satu bentuk sunnah dari Nabi. Nah, yang kelima itu adalah mencintai keluarga Nabi atau ahlul bait. Nah, kita menghormati dan juga mencintai keturunan Nabi sebagai bagian dari cintanya kepada beliau. Contohnya
tidak membicarakan buruk tentang keluarga Nabi dan meladani sifat-sifat baik mereka. Nah, yang keenam itu adalah berziarah ke makam beliau. Kita mengunjungi makam Rasulullah sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Misalnya saat kita berkunjung ke Madinah, kita menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Nabi. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah meneladani akhlaknya. Nah, kita mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita bersikap sabar saat menghadapi masalah. Kemudian kita berkata yang jujur dan ramah kepada siapapun. Dalil akhlak kepada Allah dan juga Rasulullah. Yang pertama itu dalil akhlak kepada Allah terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 4 yang berbunyi, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujikan. Tapi kamu tidak mengerti tasbih. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk ciptaan Allah ini baik yang hidup maupun yang mati, tunduk dan bertasbih kepada Allah. Makhluk yang tidak diberi akal pun taat dan mengagungkan Allah. Maka manusia yang diberi akal seharusnya lebih sadar dan bersikap hormat kepada Tuhan. Ini dalil akhlak kepada Rasulullah. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, hal ini teman-teman menjelaskan bagaimana Rasulullah itu adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, akhlak, ibadah, sikap sosial, kepemimpinan dan juga muamalah. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa penting akhlak kepada Allah dan juga Rasulullah? Yang pertama itu adalah wujud keimanan ketaatan. Akhlak mencerminkan iman. Tanpa akhlak, keimanan seseorang belum tentu sempurna. Kedua, pedoman moral kehidupan. Akhlak ini membimbing kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah adalah contoh nyata akhlak mulia seperti jujur, sabar, dan adil. Selanjutnya itu yang ketiga adalah meneladani Rasulullah. Beliau adalah model karakter ideal Islam dan kita wajib mengikuti jejak beliau. Yang keempat itu adalah membentuk interaksi sosial yang harmonis. Maksudnya gimana? Akhlak itu menjadikan kita pribadi yang menyenangkan, adil, dan peduli sesama. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari saya terkait akhlak kepada Allah dan juga Rasulullah. Akhlak kepada Allah dan Rasulullah ini adalah fondasi penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Akhlak bukan hanya teori tetapi harus tercermin dalam ibadah, ucapan dan juga tindakan sehari-hari. Mari kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan akhlak dalam hidup kita. Pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak dini, baik melalui keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekian dari saya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita buka di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.